Yang pertama saya kira kita belajar tentang bagaimana kita memahami tentang strategic planning dan implementasinya. Saya jelaskan. Jadi ada istilah secara ilmiah, ada perencanaan, ada forecasting. Kalau perencanaan pasti ada kaitannya dengan keputusan. Kalau forecasting belum tentu. Ya. Kalau perencanaan pasti ada kaitannya dengan keputusan. Nah, Ibu Bapak sekalian sebagai ASN sudah pasti ya terlibat di dalam perencanaan ini. Karena disitulah kita mengambil keputusan. Secara filosofis, kalau perencanaan bagus, maka 70% persoalan sudah selesai. Ya, 70% persoalan sudah selesai kalau perencanaannya bagus. Makanya hati-hati di dalam perencanaan ini. Makanya kalau di kementerian itu, Kepala Biro Perencanaan, biasanya itu yang biasanya naik ke eselon 1 biasanya. Ya, Kepala Biro Perencanaan naik, karena dia tahu sudah perencanaan yang bagus bagaimana. Tapi perencanaan yang bagus, perencanaan yang bisa diimplementasikan. Nah, saya kira itu beberapa hal. Program manajemen strategik ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang manajemen strategis dan pentingnya perencanaan strategis di dalam mencapai keunggulan kompetitif. Nah, apakah Kementerian Kesehatan bersaing? Bersaing juga. Bersaing dengan siapa? Bersaing yang pertama dengan dirinya sendiri. Apakah yang lalu, apakah yang sekarang lebih baik dari yang lalu? Ataukah yang besok lebih baik dari yang sekarang? Itu persaingan di dalam kementerian. Atau kalau kaitannya dengan, karena kalau rumah sakit sekarang jadi BLU ya, apakah kita bersaing nggak dengan tempat lain gitu ya? Kan gitu ya. Karena banyak orang Indonesia kan berobatnya ke negara tetangga kita gitu ya. Nah, itu persaingan. Jadi manajemen strategik dalam upaya meningkatkan daya saingnya. Jadi daya saing kita gitu ya, organisasi kita. Baik dengan organisasi lain atau yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi pembelajaran yang akan diberikan di dalam ini adalah mulai dari analisis lingkungan, internal, eksternal, penetapan visi misi hingga implementasi strategi. Ya, jadi ini saya kira penting karena ketika kita bikin strategi, maka analisis lingkungan menjadi sangat penting. Secara internal, kekuatan kelemahannya apa kita? Ya, kemudian kalau eksternal itu kira-kira peluang dan tantangannya gimana? Ya, jadi ini nanti kita akan coba yang kita kenal dengan analisis kekepan gitu ya. Kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman. Jadi SWOT itu ya. Jadi ini saya kira ada analisis SWOT, kemudian ada SWOT analisis, ada PESTEL analisis gitu ya. Jadi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ini, ya, ada BSC, kemudian ada yang analisis jalur kritis atau critical path method gitu ya. Jadi kira-kira mana yang jalur kritis itu harus kita pertahankan pelaksanaannya sehingga tidak tidak menghambat semua proses yang ada. Kemudian dari situlah seperti saya sebutkan tadi, nanti Ibu Bapak akan latihan mencoba merumuskan tujuan dan sasaran organisasi. Yang jelas tujuan sasaran organisasi itu menjadi sesuatu yang penting yang menuntun kita. Nah, ini di dalam strategic management itu concern pada membuat keputusan. Karena planning, kata planning itu pasti mengandung keputusan ya. Jadi making decision tentang bagaimana supaya arah organisasi itu menjadi tumbuh, renewal dan
transformasi dan di dalam implementasi berbagai kebijakan. Nah, jadi di dalam hal ini maka ada 4 fase, yaitu memformulasikan strategic formulation, jadi memformulasikan perencanaan, eksekusi, dan evaluasi. Ada beberapa tools ya yang bisa digunakan ketika membuat strategi-strategi itu. Ya, jadi tadi ada beberapa analisis yang kualitatif, tapi ada yang kuantitatif. Ya, sehingga dari strategi itu memang mana yang menjadi prioritas. Itu sangat penting di dalam kita menentukan opsi strategis ini. Nah, kemudian proses ini, ada ini formulasi strategi, perancangan strategi, eksekusi, dan evaluasi. Ini tidak sederhana ketika kita ingin menentukan opsi itu. Tapi setelah itu, ketika menentukan opsi, kemudian proses eksekusi inisiatif strategi. Eksekusinya itu bisa menggunakan prioritas. Bapak sekalian. Jadi prioritasnya itu bisa dengan ada beberapa metode yang biasa saya gunakan. Kebetulan saya banyak penelitian terkait dengan strategi ini ya. Lanjut. Nah, ini satu rumusan strategi biasanya ada beberapa hal ya. Jadi ada strategi, ada mission, ada taktis, vision, goals, objektif. Ini yang perlu kita pahami bersama. Bagaimana merumuskan itu. Jadi kebijakan dari Kemenkes itu apa yang menjadi kebijakan utama. Dari polisi itulah maka diturunkan menjadi banyak hal di sini. Ya, baru kita merumuskan strategi. Ya, rumusan strateginya seperti itu. Lanjut. Nah, ini perumusan strategi itu biasanya mengembangkan visi misi sebagai pijakan kemana kita akan melangkah. Kemudian analisis lingkungan, lingkungan internal, eksternal, menyusun sasaran dan tujuan organisasi, ya, merumuskan pilihan-pilihan strategi dan memilih strategi yang tepat. Nah, di proses nomor 5 ini, yang saya bilang perlu ada tools kuantitatif yang menurut saya di dalam modul belum ada. Kemudian baru mengendalikan. Jadi merumuskan pilihan-pilihan dan memilih strategi yang tepat artinya prioritasnya seperti apa. Jadi proses-proses ini yang saya bilang nanti kalau ini diperlukan merumuskan pilihan-pilihan strategik dan memilih strategi yang tepat itu bukan persoalan sederhana. Lanjut. Nah, kemudian di dalam implementasi strategi biasanya menetapkan tujuan tahunan, kebijakan, memotivasi bekerja dan alokasi sumber daya. Jadi itu memotivasi itu menjadi penting. Sehingga itu memotivasi anak buah saya bahwa ternyata kalau menciptakan sesuatu itu hanya mereka banyak memotivasi bikin PP, bikin apa, itu dapat reward itu juga. Yang berikutnya adalah alokasi sumber daya. Nah, di dalam tools yang saya tawarkan, ya walaupun di luar modul, itu sampai bagaimana alokasi sumber daya. Prioritas strategi begini, bagaimana alokasi sumber dayanya. Sampai ke sana arahnya, karena tools itu bisa membuat prioritas strategi dan alokasi sumber daya. Tentu yang prioritas tinggi itu alokasinya paling tinggi gitu ya. Lanjut. Nah, ini dalam evaluasi strategi meninjau kembali permasalahan internal eksternal itu seperti apa melakukan pengukuran kemampuan atau kinerja perusahaan atau organisasi, melakukan perbaikan untuk pengembangan dan juga membantu untuk mengembangkan model di masa yang akan datang. Saya kira itu hal-hal yang juga nanti menjadi bagian yang akan coba saya jelaskan. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana strategi planning? Jadi pengembangan strategis melibatkan pembuatan strategi jangka panjang untuk peningkatan profitabilitas dan daya saing bisnis. Menentukan strategi yang akan digunakan dan mencapai misi organisasi dan
pengembangan kebijakan untuk membimbing organisasi dan menetapkan tujuan, memilih strategi dan mengimplementasikan strategi yang terpilih. Bagaimana memilih itu? Saya kira perlu tools itu ya. Tools untuk menentukan pilihan-pilihan strategis dengan prioritas dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Ini memang ada di level taktis ya. Lanjut. Nah, ini strategic planning. Jadi ada mission, ada vision, mission, value. Jadi ada visi, misi, dan prinsip atau nilai-nilai yang menjadi dasar. Jadi values-nya saya kira kalau sebagai aparatur, sebagai ASN itu di kementerian apapun adalah melayani. Ya, jadi values, kemudian ada environmental analysis, nanti bagaimana menganalisis lingkungan, ada topik atau modul yang ke sana, kemudian ada internal, eksternal, yang internal yang SWOT itu ya, strength, weaknesses, kemudian opportunity dan threat, kemudian ada VRIO, ya jadi valuable, reality, kemudian imitable dan organization framework, kemudian core competencies, kemudian ada eksternal, PESTEL itu ya politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, Porter 5 analysis, benchmarking, kemudian skenario planning. Jadi ini saya kira ini yang materi-materi, kemudian strategi areas-nya itu ada strategi 1, 2, 3, 4. Nah, yang saya maksud ada tools, strategi mana yang prioritas. Itu bisa kita ada toolsnya untuk itu. Nah, Bapak sekalian lanjut. Nah, kemudian ada benefit daripada strategic planning. Tadi sebagian sudah saya sampaikan bahwa benefitnya adalah mengidentifikasi visi, misi, dan nilai-nilai atau values. Jadi kalau pendidikan, kesehatan, values-nya saya kira melayani. Harus melayani. Kemudian tujuan, sasaran, strategi yang realistis, memastikan penggunaan sumber daya yang efektif, kemudian menyediakan dasar untuk mengukur kemajuan, mengembangkan konsensus tentang arah masa depan, membangun tim yang kuat dan menyelesaikan masalah-masalah utama. Lanjut, itu manfaat dari benefit dari strategic planning. Jadi strategic planning elemennya itu apa? Visi, misi, nilai-nilai inti atau values ya. Kemudian internal scanning, external scanning, strategi, tujuan, objektif, rencana aksi. Ya, jadi nanti Ibu Bapak sampai ke sana ya. Jadi ini saya kira nanti Ibu Bapak merumuskan hal ini. Saya nggak tahu nanti panitia, saya kira pasti ini per kelompok. Karena berkelompok itu lebih bagus. Lanjut. Nah, ini strategi, model strategic planning itu kan dari sini ya. Jadi ada alignment model ya, ada balance scorecard yang ada 4 perspektif itu ya. Jadi perspektif yang paling atas itu perspektif financial, kemudian yang kedua customer, yang ketiga proses internal, yang keempat yang SDM, learning and growth itu di dalam balance scorecard. Kemudian Blue Ocean Strategy. Jadi Blue Ocean Strategy itu ada strategi yang strategi biru itu artinya strategi yang memang tidak banyak tantangan. Jadi ketika model itu sudah align, ketika kinerja organisasi itu dari aspek finansial, pelayanan atau pelanggan, internal proses dan SDM itu bagus, maka dia akan mudah ya di dalam strateginya. Jadi bagus, baru isu goals base-nya. Lanjut, jadi bagaimana alignment model, saya jelaskan ini dulu. Jadi model keselarasan saja, jadi strategi alignment model ini adalah termasuk salah satu yang paling banyak digunakan. Dari 2 bagian, strategi dan integrasi fungsional. Artinya model ini menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi. Untuk melakukannya dibutuhkan identifikasi atas tujuan utama organisasi dan langkah-langkahnya. Kesesuaian strategi dan integrasi fungsional, 4 perspektif yaitu pelaksanaan strategi, potensi teknologi, potensi kompetitif, dan
tingkat pelayanan, kondisi yang cocok untuk organisasi yang mempunyai penyelarasan. Jadi alignment model menjadi sangat penting. Jadi ada segala macam hal. Yang kedua, lanjut, balance scorecard. Jadi yang saya bilang ada 4 perspektif itu, yang saya bilang 4 aspek: kinerja keuangan, kinerja pengganggu kepentingan pelanggan, efisiensi dan kualitas profesional, dan kapasitas organisasi. Jadi saya bilang Kaplan Norton itu adalah ahli keuangan, tapi keuangan sebagai akibat. Jadi begitu pentingnya SDM, dan ini dilihat oleh Kementerian Kesehatan, sehingga Ibu Bapak duduk di ruangan ini. Lanjut sedikit. Nah, basic model itu adalah model sederhana dan sering digunakan organisasi baru berdiri dan tidak memiliki sejarah. Ya, namun model ini cocok digunakan untuk organisasi manapun. Nah, kemudian pernyataan misi, definisi pentingnya, tahapan tujuan dan sebagainya. Lanjut. Yang keempat adalah Blue Ocean Strategy. Kira-kira intinya nggak usah saya jelaskan, Bapak bisa baca. Blue Ocean Strategy itu artinya strategi yang yang mudah masuk ya ke dalam pasar. Jadi artinya Ibu Bapak dalam pelayanan mudah masuk. Jadi tidak banyak tantangan. Ketika alignment model dilakukan, balance scorecard itu dilakukan ya, basic model dilakukan, maka Blue Ocean Strategi akan dicapai. Ibu Bapak sekalian, saya akan lanjut ke beberapa hal terkait dengan kategori. Ada 4 kategori dari perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah berkaitan dengan strategik ya, perencanaan yang strategik, perencanaan yang taktikal, kemudian operasional di bawahnya gitu ya. Ya, jadi ini saya kira 4 kategori dari perencanaan. Lanjut. Oke, jadi ada sebelum kita proses perencanaan strategik dilakukan, maka ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah Anda memang memperhatikan perubahan-perubahan yang dibutuhkan? Apakah tahu perubahan-perubahan yang dibutuhkan? Yang kedua, apakah Anda mempersiapkan ya secara jujur gitu ya, secara benar feedback apabila itu terkait bila terjadi sisi-sisi kosong ya. Nah, ini saya kira penting ya di dalam di birokrasi. Kadang-kadang kita itu di birokrat itu kadang-kadang dikritik itu seperti menghantam gitu ya. Ya, jadi bahwa feedback itu terhadap kekurangan-kekurangan itu harus kita terima dengan baik. Apakah kita menginginkan perubahan dengan cara yang dimana kita ada gitu ya. Kemudian apakah Anda memiliki untuk mencapai perubahan-perubahan itu, yang terakhir adalah kita kembali ke rencana semula. Jadi kritik-kritik itu harus menjadi bagian yang menjadi pembelajaran buat kita. Nah, ini saya kira prerequisite sebelum strategic planning atau persyaratan sebelum strategic planning. Lanjut, ini persiapan organisasi. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, komitmen menjadi penting dan ini adalah alignment. Ya. Jadi ketika ini tidak dilakukan, apapun tidak akan terjadi dengan bagus. Jadi ini alignment intinya ya. Jadi alignment dari semuanya. Lanjut. Nah, strategic planning persiapannya itu perencanaan tim. Jadi harus ada tim ya. Karena dia menentukan arah dari organisasi. Kemudian fasilitatornya ya, kemudian mitranya, dewan segala macam ini perlu ya. Ya, karena itu menentukan arah dari organisasi kita. Lanjut. Ini ada 3 pertanyaan penting di dalam perencanaan strategi. Yang pertama, di mana kita sekarang? Kemudian, kemana kita akan pergi? Dan yang terakhir nih kok nggak kelihatan, bagaimana kita mencapai? Jadi itu saya kira 3 pertanyaan penting di dalam perencanaan strategi. Lanjut, implementasi dari strategi.
Lanjut, bagaimana mengimplementasikan strategi itu. Jadi implementasi strategi berkaitan dengan mengembangkan struktur organisasi untuk mencapai strategi. Kemudian mengidentifikasi dan kuantifikasi sumber daya yang diperlukan, memastikan bahwa aktivitas yang diperlukan untuk mencapai strategi itu dilaksanakan dengan efektif dan memantau efektivitas strategi. Jadi ini saya kira hal penting ya. Jadi ketika kita membuat struktur organisasi maka harus jelas ke situ. Oke, lanjut. 4 kemungkinan yang terjadi bila yang pertama implementasi strategi. Kemungkinan yang terjadi. Implementasi strategi. Jadi menurut Thomas Bonona ada 4 kemungkinan yang terjadi pada saat perumusan implementasi strategi. Yang pertama, keempat kemungkinan tersebut yaitu sukses, trouble, roulette, atau gagal. Jadi sukses itu ya dia berhasil itu ya. Berarti apa yang diidamkan apa yang diidamkan itu terhadap strategi tersebut tercapai. Kalau trouble itu bahwa sudah dilakukan dengan baik, namun implementasinya buruk. Kalau roulette adalah jika perumusan strategi ini kurang baik, namun implementasinya bisa saja baik. Tapi itu karena kebetulan biasanya. Yang terakhir kalau gagal itu memang strategi dan implementasinya sama-sama tidak dilakukan dengan baik. Jadi memang sukses ini yang diharapkan. Sudah dilakukan dengan baik tapi dia implementasinya buruk. Lanjut, perumusan dan implementasi, bahwa proses perumusan, pelaksanaan, strategi merupakan 2 hal yang berbeda. Kemudian perbedaan keduanya menurut David adalah perumusan strategi memposisikan daya sebelum tindakan. Ya, sedangkan implementasi mengelola daya selama tindakan. Kemudian perumusan strategi proses intelektual, sedangkan implementasi adalah proses operasional. Jadi kita berpikir, jadi lebih pada istilahnya ini ontologi ya. Kalau ini epistemologi, apa yang terjadi. Perumusan strategi membutuhkan intuisi dan keterampilan analisis yang baik. Sedangkan implementasi membutuhkan motivasi dan keterampilan. Ini intuisi siapa yang bagus? Intuisi orang yang berpengalaman. Intuisi pakar, itu pasti bagus. Nah, kemudian perumusan strategi membutuhkan koordinasi antara sedikit individu, sedangkan strategi implementasi membutuhkan koordinasi antara banyak individu. Lanjut, tantangan dalam implementasi strategi bahwa pelaksanaan atau implementasi strategi memang sedang lebih sulit daripada perumusannya. Nah, kemudian permasalahan yang mereka hadapi diantaranya terlalu lama dalam merencanakan, koordinasi yang tidak efektif, karyawan tidak mampu, faktor lingkungan, kepemimpinan yang kurang, dan lain-lain gitu ya. Nah, permasalahan tersebut bisa jadi membuat strategi organisasi menjadi gagal. Jadi ini yang penting. Lanjut, nah tahapan implementasinya, lanjut ketika nanti saya ke ini, jadi implementasi strategi berhasil. Jadi tahapan implementasi strategi berhasil, luruskan inisiatif-inisiatif yang dilakukan, harus sesuai dengan strategi. Masalah dana dan performa dana sebaiknya didesentralisasi atau diserahkan kepada divisi-divisi. Struktur mengikuti strategi. Ya. Jadi mengikuti strategi. Kemudian melibatkan staf. Ya, jadi diserahkan ke divisi-divisi sehingga mereka dapat mengelola dana tersebut untuk strategi tiap divisi. Ya, jadi ini di dalam proses implementasi seperti itu. Lanjut. Ini yang Kaplan dan Norton tadi, yang saya bilang, mengembangkan kartu catatan. Jadi yang kita bilang balance scorecard, berdasarkan 3 kriteria, relevansi, kebutuhan, dan risiko. Jadi ini balance scorecard itu seperti itu. Lanjut, kebijakan dan alokasi sumber daya, bahwa semua ini, jadi kebijakan proses implementasi strategi membutuhkan bantuan alat-alat di dalam organisasi hingga dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah kebijakan organisasi. Sebuah kebijakan akan memberitahukan
karyawan dan manajer tentang apa yang diharapkan perusahaan atau organisasi. Jadi ini banyak hal yang nanti saya kira perlu saya nggak sempat merubah PowerPoint ini karena sudah disiapkan. Kemudian koordinasi sumber daya dan implementasi strategi. Jadi bagaimana menambah jumlah supplier, membeli, menambah, melaksanakan dan segala macam. Alokasi sumber daya itu terkait dengan sumber daya ya, keuangan, SDM, fisik dan teknologi, alokasi keuangan atau dana perusahaan merupakan hal yang perlu dihitung secara matang gitu ya. Jadi alokasinya harus matang. Lanjut. Nah, ini pitfall ini artinya hal-hal yang di dalam strategic planning ada lubang-lubang yang harus diperbaiki. Jadi hal-hal yang menyebabkan perencanaan strategi nggak bagus itu karena lack of ownership. Jadi dia tidak merasa memiliki. Kemudian komunikasi yang miskin komunikasi, adopsi yang sangat lambat gitu ya. Jadi ini satu hal yang tidak boleh terjadi sebenarnya di dalam kita membuat perencanaan strategi. Lanjut. Jadi ada visi misi, ini kira-kira visi misi values itu seperti apa. Jadi itu saya kira ini values itu prinsip-prinsip. Jadi values itu bukan nilai, lebih pada prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang harus yang menjadi guide ya, values itu. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya katakanlah jiwa melayani. Karena sekarang itu di birokrasi, kalau organisasi, kalau zaman dulu kan dari bawah melayani ke atas. Tapi sekarang itu sudah berbalik dari atas melayani ke bawah. Lanjut, jadi visi itu apa? Apa visi keunggulan organisasi, apa yang ingin kita capai, ini bersifat futuristik dan jangka panjang, kemudian harus realistis dan bukan sesuatu yang tidak praktis, berikan tujuan bagi organisasi. Lanjut, misi itu adalah tujuan inti dari organisasi Anda, tapi lebih pada target jangka panjang, kalau diterjemahkannya. Kemudian pernyataan umum tentang bagaimana visi akan dicapai. Pernyataan visi adalah pernyataan tindakan yang biasa diawali dengan kata untuk. Nah, lanjut. Nah, values itu adalah prinsip. Kalau arti langsungnya itu kan values itu nilai-nilai, tapi lebih pada prinsip-prinsip. Dan values itu menjadi budaya. Jadi rumusnya, karena saya belajar orang dari pertanian ke teknik, terus saya ke sosial. Jadi values itu ketika ditambah belief, ya, prinsip ketika menjadi keyakinan, maka itu menjadi budaya. Jadi values ditambah belief itu sama dengan culture. Jadi ketika membudaya pelayanan itu, yakin bahwa pelayanan itu memang menjadi kewajiban. Prinsip standar tindakan yang dianggap berharga, termasuk bagaimana yang orang berinteraksi satu sama lain, bagaimana kelompok melakukan bisnis, dan apa yang paling penting bagi organisasi. Lanjut, strategi, visi apa yang ingin dicapai organisasi, misi bagaimana visi akan dicapai, kemudian langkah selanjutnya mengembangkan serangkaian pernyataan. Lanjut, itu strategi ya. Strategi adalah satu atau lebih cara ya. Kemudian ini saya kira sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi. Tadi sudah banyak di ini ya. Nggak usah semuanya saya jelaskan saya kira. Lanjut. Nah, ini ada strategi, goal, objektif, dan action plan. Ya, jadi bagaimana strategi itu menggunakan local leader, pemimpin lokal dengan skill, yang mempunyai skill pengembangan bisnis, kemudian sasarannya itu adalah merekrut local leaders, kemudian objektifnya itu kira-kira tujuannya menciptakan beberapa bisnis baru, dan yang terakhir action plan-nya apa? Membentuk komite segala macam ini. Jadi ini saya kira strategi, goal, objektif, dan action plan. Jadi jangan sampai ada pitfall. Jadi kesalahan di situ ya. Lanjut. Nah, ini kalau dalam pemasaran meningkatkan profit margin,
Berarti kalau menekan mengurangi biaya-biaya operasional 10%, kemudian di sini adalah finance department harus melakukan proses-proses penyesuaian itu.